sebagai bagian dari misi Clemenceau 2025 dan setelah latihan gabungan Lapirus 2025, Carrier Strike Group atau CSG Prancis dengan kapal Indo FS Charles de Gaulle sebagai flagship melakukan port call di Indonesia. Ini adalah pertama kalinya sebuah kapal induk beserta keseluruhan CSG-nya melakukan port call di Indonesia dengan dukungan oleh 2 unit Atlantic II Maritime Patrol Aircraft milik Angkatan Laut Prancis. Di saat yang bersamaan dengan muhibah tersebut, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Sébastien Lecornu mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan diteruskan dengan kunjungan kehormatan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya kedua menteri terbang ke Lombok untuk mengunjungi kapal induk Charles de Gaulle, di mana mereka mendiskusikan penguatan kerjasama pertahanan melalui latihan bersama untuk personel militer kedua negara, akuisisi alat penting seperti pesawat tempur Rafale dan kapal selam Scorpion Evolve, dan perjanjian transfer of teknologi. Rangkaian peristiwa tersebut menandai kedekatan relasi Indonesia dan Prancis yang telah dimulai pada 1950. Kedua negara juga baru-baru ini merayakan 75 tahun hubungan diplomatiknya dalam bidang kerjasama pertahanan. Kedua negara memiliki Defense Cooperation Agreement atau DCA sebagai payung penting bagi kerjasama pertahanan yang komprehensif dengan prinsip saling menguntungkan di berbagai bidang yang menjadi kepentingan kedua negara. DCA diantaranya meliputi kerjasama di bidang intelijen, pelatihan dan pendidikan militer, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri pertahanan, kerjasama pasukan pemelihara perdamaian, pemberantasan terorisme, serta pengembangan dan penelitian industri pertahanan termasuk produksi bersama. Selain itu, kerjasama di bidang teknologi maju antara Indonesia dan Prancis telah berlangsung sejak hampir 50 tahun silam. Penguasaan teknologi tinggi oleh Indonesia bukan suatu hal baru, sebab upaya demikian sudah dilakukan sejak pertengahan 1970-an dengan memanfaatkan windfall kenaikan harga minyak pasca Perang Arab Israel 1973. Sejak pertengahan 1970-an sampai awal 1980-an, pemerintah Indonesia mendirikan sejumlah industri strategis dengan memanfaatkan fasilitas yang telah tersedia sebelumnya, seperti PT IPTN, PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT LEN. Kebijakan penguasaan teknologi saat itu mengadopsi pendekatan berawal dari akhir, berakhir dari awal, begin at the end, end at the beginning, yang dalam implementasinya antara lain ialah pembelian lisensi sejumlah produk teknologi maju dari sejumlah negara Eropa untuk diproduksi oleh Indonesia. Lewat pembelian lisensi, Indonesia ingin menguasai teknologi rancang bangun dan manufaktur produk-produk tersebut sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi. Sebab Indonesia dapat menjual produk tersebut berdasarkan kesepakatan dengan pabrikan pemberi lisensi. Salah satu negara Eropa yang memberikan lisensi kepada Indonesia di masa itu adalah Prancis, di mana Aerospatiale memberikan lisensi produksi helikopter SA-330 Puma dan AS-332 Super Puma kepada PT IPTN. PT IPTN memproduksi kedua jenis helikopter dari awal 1980-an hingga 2000-an dan dipasarkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. TNI Angkatan Udara adalah pengguna NSA-330 Puma dan NAS-332 Super Puma buatan PT IPTN. TNI Angkatan Laut sempat pula tercatat sebagai pemakai NAS-332 Super Puma. Walaupun kini PT Dirgantara Indonesia sebagai penerus IPTN sudah tidak memproduksi secara lisensi helikopter-helikopter buatan Airbus Helicopters yang merupakan pelanjut Aerospatiale, pabrik pesawat terbang tersebut masih menjadi global supply chain Airbus Helicopters untuk helikopter H225M.
selama pembangunan kekuatan pertahanan jangka panjang 2010-2024 atau yang dikenal juga sebagai MEF. Indonesia cukup aktif melaksanakan akuisisi sistem senjata dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, pengadaan dari luar negeri harus diikuti dengan skema lokal konten dan offset dari pabrikan kepada Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, offset tidak mudah dilakukan sebab ditentukan oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Sebagai contoh adalah kesediaan produsen melaksanakan transfer pada teknologi yang diminta oleh Indonesia, lisensi ekspor dari pemerintah negara pembuat, dan kesiapan Indonesia mengamankan teknologi yang diberikan dari kemungkinan dicuri oleh pihak ketiga, dan kesiapan industri pertahanan Indonesia menyerap teknologi tersebut. Dalam implementasi MEF 2020-2024, Indonesia melaksanakan pembelian sejumlah major weapon system dari Prancis, seperti jet tempur Rafale, pesawat angkut A400M, kapal selam Scorpion Evolve, dan radar pertahanan GM400 Alpha. Salah satu tantangan bagi Indonesia dalam pengadaan tersebut adalah kesiapan industri pertahanan dalam negeri untuk menyerap teknologi yang disepakati oleh Prancis akan dialihkan kepada Indonesia. Kesiapan yang dimaksud bukan sekedar terkait dengan fasilitas produksi dan perangkat lunak pada beberapa pabrik penerima offset, akan tetapi pula menyangkut kesiapan sumber daya manusia pabrik-pabrik tersebut. Seperti diketahui, beberapa teknologi yang dialihkan atau akan dialihkan kepada Indonesia dari pabrikan Prancis adalah teknologi maju di bidang elektronika, seperti teknologi yang terkait dengan radar. Teknologi elektronika sejak lama telah menjadi salah satu teknologi kunci di bidang pertahanan, sehingga tidak ada sistem senjata saat ini yang tidak memanfaatkan atau mengandung teknologi elektronika. Bahkan untuk sistem senjata land system seperti self-propelled howitzer Caesar 155 mm pun mengadopsi teknologi elektronika untuk membantu awak meriam mengoperasikannya. Adopsi teknologi elektronika paling masif terjadi pada sistem senjata air system dan naval system, yaitu di pesawat terbang dan kapal perang. Di antara kapal perang yang mengadopsi teknologi elektronika secara masif adalah Belhara atau dikenal juga sebagai FDI, di mana fregat tersebut ditawarkan oleh Naval Group kepada Kementerian Pertahanan guna mengisi kebutuhan kapal perang fregat pada pembangunan kekuatan periode 2025-2029. Pilihan fregat seperti Belhara atau FDI dapat menjadi solusi yang tepat bagi Indonesia sebab memiliki lebih banyak kapasitas dibandingkan frame yang ikut dalam Carrier Strike Group Prancis pada latihan bersama Lapirus, yaitu FS Provence dan FS Alsace. Salah satu perbedaan antara Belhara FDI dengan frame ialah adopsi teknologi informasi yang sangat masif. Pada Belhara FDI yang ditandai dengan adanya 2 server pada kapal perang tersebut. Terkait dengan tawaran pembelian fregat Belhara atau FDI, pada akhirnya akan ditentukan oleh keputusan politik Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kementerian terkait. Dalam beberapa waktu ke depan terdapat kemungkinan Indonesia untuk membeli kapal Indo. Lewat muhibah Carrier Strike Group Prancis, dapat ditarik pelajaran bahwa kehadiran satu kapal Indo harus didukung oleh sejumlah kapal pengawal, baik kapal kombatan permukaan maupun kapal selam. Indonesia perlu mempertimbangkan secara seksama keinginan mengoperasikan kapal Indo, bukan saja dari aspek interoperabilitas, namun juga dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan finansial guna mendukung operasional satu Carrier Strike Group.